Hal yang harus kalian lakukan kalau kalian mau melihara hewan. Oke, ini sebenarnya untuk semua hewan ya, baik itu reptil, atau mamalia, atau hewan yang lain, itu semuanya sama aja. Yang pertama, yang paling utama adalah kalian harus suka dulu sama hewan. Nggak boleh nih kalian ikut-ikut tren atau ikut-ikut teman. Karena kalian kan bakal melihara suatu makhluk hidup. Otomatis kalian juga harus fokus ke sana. Nggak boleh kalian ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan, nanti kalian itu bakalan ada satu hal atau satu hari kalian itu bakal jenuh. Nah, kalau kalian udah jenuh, kasihan hewannya, jadi nggak ada yang ngerawat. Terus yang kedua, kalian harus memutuskan nih, kalian itu mau melihara hewan apa. Nah, untuk hal ini aku nggak bisa memastikan ke kalian harus melihara apa. Kalau aku sih lebih ke hewan eksotik kayak kalajengking, kelabang, terus ada juga kucing juga aku pelihara. Sebenarnya itu balik lagi ke kalian. Kalian itu suka hewan apa? Jangan sampai mungkin yang lagi tren saat ini itu adalah kucing. Jadi kalian mau mencoba untuk melihara kucing. Padahal kalian nggak suka sama kucing itu. Jangan ya. Hal yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus suka sama hewan yang akan kalian pelihara. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kalian tanya lagi nih ke diri kalian masing-masing. Kalian sukanya sama apa? Jangan sampai kalian salah untuk memilih hewan peliharaan. Terus yang ketiga, kalian harus menyiapkan kandangnya. Nah, kandang hewan ini banyak banget kalau kalian mau cari di pet shop. Atau kalau kalian mau pelihara... Tapi kalau kalian mau buat sendiri juga boleh. Nah, yang paling harus kalian perhatikan adalah saat kalian mau melihara hewan, kan tergantung hewannya juga kan. Nah, usahakan kandangnya itu sudah sesuai dengan hewan yang ingin kalian pelihara. Misalkan, kalau hewan burung mungkin kan kecil kan. Jadi kandangnya itu mungkin agak segede ini nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau melihara kucing tapi kandangnya segede ini, itu kan kurang berperi kehewanan kan. Nah, jadi disesuaikan. Kandangnya itu yang pertama harus nyaman, terus harus sesuai dengan habitat aslinya. Mungkin ini untuk yang teman-teman yang suka pelihara kayak aku nih, kayak reptil. Nah, kalau aku pelihara gecko, aku usahakan daerah kandangnya itu udah sesuai dengan habitat alami mereka. Kalau kalian mau melihara ikan, nah usahakan sesuai dengan habitat alami mereka. Misalkan ada tempat mereka bersembunyi, terus ada tempat mereka untuk berenang bebas gitu. Jadi disesuaikan untuk hewannya seperti apa. Itu yang harus kalian perhatikan untuk memilih kandang. Pokoknya tuh kalau kandang, ya kalian ibaratin kayak kalian yang punya rumah. Nah, rumah itu harus nyaman biar kalian juga tinggal di sana nyaman. Nah, begitu juga dengan hewan. Hewan harus nyaman di kandang mereka biar mereka betah dan bisa hidup lama gitu di kandang tersebut. Terus satu lagi, kalau misalkan kalian belinya dalam masih baby kan biasanya ukurannya kecil tuh. Tapi kalau semakin lama semakin membesar dan si tempatnya itu atau kandangnya itu udah nggak memungkinkan untuk mereka, kalian bisa ngeganti kandangnya menjadi ukuran yang lebih besar sesuai dengan ukuran dari hewannya. Terus ini yang paling penting. Jangan lupa kalian harus teratur untuk memberikan makan dan juga minuman. Nah, jangan sampai kalian melihara aja, tapi nggak mau ngasih makan mereka, nggak mau ngasih minum mereka. Karena kan mereka makhluk hidup, otomatis membutuhkan makan dan juga membutuhkan minum kan. Sama kayak kita, kalau kita nggak ada makan sama minum, kita bakal mati. Begitu juga dengan hewan peliharaan. Jadi jangan sampai kalian telat memberikan makan dan juga minum. Nah, terus untuk makan dan juga minum ini disesuaikan dengan budget kalian. Karena ada juga makanan yang premium, terus ada juga makanan yang biasa aja. Nah, yang penting gizinya lengkap, sesuai dengan kebutuhan nutrisi dari hewan tersebut. Nah, kalau misalkan kalian lebih prepare untuk yang mahal ya silakan. Tapi kalau kalian mau yang biasa aja ya silakan. Yang penting gizinya itu udah cukup untuk udah pas lah untuk hewan tersebut gitu. Terus selanjutnya, kalau misalkan kita melihara hewan, otomatis
hewan itu kan mengeluarkan kotoran kan. Nah, kalian harus tahu nih guys, kalau kalian mau melihara hewan harus terima juga konsekuensinya. Jadi kita harus membersihkan kotorannya. Karena kalau kotorannya nggak dibersihin, numpuk, otomatis yang pertama bakal bau. Terus yang kedua bakal jadi sumber penyakit untuk hewan kalian. Nanti juga hewan kalian sakit, kalian juga yang ngurus mereka. Kalau misalkan hewan kalian mati kan, kalian juga bakal sedih kan. Terus kurang berperi kehewanan lagi kalau misalkan kalian melihara hewan tapi hewannya sampai mati. Terus selanjutnya kalian harus sering juga membawa dan juga memeriksa kesehatan dari hewan kalian. Karena kan hewan itu kita nggak bisa memastikan mereka akan bakalan sehat 100% selama kalian memelihara mereka kan. Sama aja kayak kita nggak bisa memastikan kita itu bakal sehat terus. Nah, hewan juga ada kalanya mereka bakalan sakit, ada kalanya mereka bakalan diem aja kayak gitu. Jadi kalian harus kontrol dengan dengan sesama pet, kumpulan pecinta hewannya. Kan biasanya ada tuh kalian bisa bertukar pendapat. Misalkan kok hewan aku susah makan ya, itu kenapa gitu. Tapi kalau misalkan lebih baiknya lagi kalau kalian kontrolnya ke dokter hewannya langsung. Jadi kalian bisa mengontrol kesehatan hewan kalian itu ke orang yang tepat, yaitu dokter. Terus selanjutnya kalian harus memberikan vaksin atau pemberian vaksinasi kepada hewan-hewan kalian. Jadi gini, vaksin itu tuh penting banget untuk hewan kalian karena kita nggak tahu ke depannya bakal ada mikroba patogen yang bakal menyerang hewan kalian, sehingga hewan kalian sistem kekebalan tubuhnya kan masih kalau vaksin itu kan kita memberikan mikroba patogen yang sudah dilemahkan. Kalau mereka udah dikasih vaksin, kalau misalkan ada virus yang masuk, bakal mudah untuk sembuhnya gitu. Atau bahkan mereka tidak terserang penyakit dari mikroba patogen yang itu. Nah, kalau misalkan hewan kalian tidak divaksin, takutnya itu mereka bakal mudah terserang penyakit. Karena kan vaksin itu mencegah terjadinya suatu hewan itu terkena penyakit. Walaupun kita tidak bisa memastikan 100% apakah dengan vaksin tersebut hewan bakalan sehat terus atau tidak. Setidaknya kita sudah mencegah. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati, ya kan? Oke, selanjutnya sediakan area di luar rumah atau di luar kandang untuk area mereka untuk bermain. Ini penting banget, sama aja kayak kalian. Kalau misalkan kalian di rumah terus atau dikurung di suatu ruangan terus, itu bakalan bosan kan, bakalan stres. Begitu juga dengan hewan. Jadi coba kalian ajak hewan kalian untuk bermain di luar. Kalau misalkan nggak ada ruangan luar nih, ruangan di luar rumah, kalian bisa bermain di dalam rumah. Atau bisa juga diajak keluar rumah lah untuk melihat dunia luar, biar mereka itu tidak stres. Terus ini juga tips nih untuk kalian biar lebih dekat lagi ke hewan kalian. Kalian bisa juga ajak mereka untuk berbicara. Walaupun terdengar agak aneh sih, tapi nggak apa-apa. Apalagi hewan-hewan yang pintar ya, seperti anjing, terus kucing, ataupun kayak kera, simpanse, dolphin, dan lain sebagainya. Mereka kan pintar. Kalau kita ajak mereka untuk berkomunikasi, mereka bakal ngerti apa yang kita inginkan. Misalkan menyuruh mereka diam, nyuruh mereka duduk, atau nyuruh mereka pokoknya ada perintah yang kita berikan. Jadi ada komunikasi dua arah antara kita dengan hewan kita. Itu juga bisa menyebabkan kita jadi lebih dekat dengan hewan kita.